Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok Ganjil 1 akan menjelaskan materi tentang siklus dasar dan persamaan dasar akuntansi. Yuk ikuti kami. Halo, aku Fidelia Fadila Agustin. Halo, aku Tafwandi Syafira. Hai, perkenalkan nama saya Ririn Hilda Isabella. Hai, saya Aquila Listra. Hai, aku Nafisa Nelly Syuka Arianto. Apa sih pengertian siklus dasar akuntansi itu? Jadi, siklus dasar akuntansi merupakan sebuah proses yang harus dilewati dalam periode tertentu. Dan proses itu akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Siklus akuntansi tidak hanya merupakan sebuah rangkaian proses pencatatan laporan keuangan, tetapi dalam pembuatannya, siklus akuntansi ini tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pencatatan yang sistematis. Siklus akuntansi ini akan memastikan setiap transaksi pencatatan keuangan tercatat secara akurat dan kronologis. Yang kedua, pelaporan keuangan yang akurat. Siklus akuntansi ini akan membantu untuk melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, penyediaan informasi keuangan, yang mana informasi keuangan ini biasanya digunakan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Siklus akuntansi ini sangat membantu dalam pengawasan dan pengendalian operasional di dalam sebuah perusahaan dengan melihat posisi keuangan di dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke siklus dasar akuntansi. Yang pertama ada analisis transaksi atau penggolongan. Yang kedua ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga ada posting ke buku besar. Yang keempat ada penyusunan neraca saldo. Yang kelima ada penyusunan jurnal dan neraca saldo. Yang keenam ada neraca lajur. Yang ketujuh ada penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan ada penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan ada neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir ada jurnal pembalik. Selanjutnya ada jenis siklus akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa bergerak tanpa produk fisik. Mereka menawarkan layanan intangible seperti konsultasi atau pelayanan profesional. Yang kedua, siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang terlibat dalam jual beli barang fisik. Mereka memiliki proses yang melibatkan pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang. Nah, setelah kita mempelajari siklus dasar akuntansi, setelah ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih pengertian persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi merupakan keseimbangan antara dua sisi, yaitu sisi kiri atau aktiva dan sisi kanan, yaitu pasiva. Sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan dan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Nah, dalam mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama ada konservatisme. Prinsip konservatisme harus diperhatikan oleh perusahaan, karena perusahaan harus mencatat setiap kerugian potensial, sedangkan keuntungan potensial hanya dicatat setelah sudah pasti. Yang kedua ada konsistensi. Nah, prinsip konsistensi memerlukan bahwa perusahaan harus mengikuti aturan dan metode strategi yang konsisten dalam pembukuan mereka. Yang terakhir ada realisasi pendapatan. Pendapatan harus dicatat setelah direalisasikan. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset. Contoh aset ada aja aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud.
Dan yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Contohnya ada akun hutang, pinjaman bank, kredit permanen, pinjaman pribadi, dan pinjaman karyawan. Dan terakhir ada ekuitas. Modal pemilik, penarikan dana pemilik, peminjaman karyawan, pendapatan diterima di muka, saham biasa, modal di setor, dan brief. Berikutnya ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, keseimbangan harta dan modal. Yang kedua, hutang ditambah modal sama dengan harta. Yang ketiga, hutang sama dengan harta dikurangi modal. Yang keempat, modal sama dengan harta dikurangi hutang. Untuk penyusunan laporan keuangan, bentuk persamaan dasar akuntansi dapat diubah menjadi dari harta sama dengan hutang plus modal menjadi harta plus beban plus brief sama dengan hutang plus modal plus pendapatan, atau harta sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi beban dikurangi brief. Selanjutnya ada fungsi persamaan akuntansi loh. Fungsi persamaan akuntansi untuk mengetahui tentang perubahan dari kekayaan dalam suatu perusahaan di setiap transaksi yang akan terjadi, dan untuk mengetahui beberapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Dan terakhir ada perubahan komponen posisi keuangan. Yang pertama, perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta yang lain dalam jumlah yang sama. Dan kedua, harta dan hutang dalam jumlah yang sama. Dan yang ketiga, harta dan modal dalam jumlah yang sama. Dan yang terakhir, ada harta dengan perubahan utang dengan modal dalam jumlah yang sama. Selanjutnya ada pengaruh transaksi dalam PDA. Yang pertama, ada investasi pemilik dalam perusahaan yang berpengaruh bertambahnya aset dan ekuitas. Yang kedua, ada pengambilan pemilik dari perusahaan untuk keperluan pribadi yang berpengaruh berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas. Yang ketiga, membayar beban usaha yang berpengaruh berkurangnya aset dan ekuitas. Yang keempat, ada menerima pendapatan yang berpengaruh bertambahnya aset dan ekuitas. Yang kelima, membayar liabilitas yang berpengaruh berkurangnya aset atau liabilitas. Yang keenam, menerima piutang yang berpengaruh bertambahnya aset dan berkurangnya aset. Yang ketujuh, pengembalian kredit yang bertambahnya aset dan ekuitas. Yang kedelapan, pembelian tunai yang berpengaruh bertambahnya aset dan berkurangnya aset. Berikut merupakan contoh bagian dari persamaan akuntansi. Setelah kita mempelajari persamaan dasar akuntansi, berikutnya kita mempelajari penerapan dasar akuntansi. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penerapan dasar akuntansi yang tidak pernah dihilangkan. Laporan keuangan digunakan untuk ragam kebutuhan dan berbagai kalangan seperti toko, sekolah, dan rumah tangga. Berikutnya ada pembukuan. Pembukuan selalu dimiliki setiap perusahaan untuk memperoleh keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran pada periode tertentu. Berikutnya ada laba. Laba merupakan penerapan persamaan akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan yang dihasilkan oleh entitas selama suatu periode keuangan. Laba dapat diartikan sebagai keuntungan. Berikutnya ada investasi. Investasi merupakan sebuah proses untuk penanaman modal dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Apa sih pentingnya persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi dari sistem akuntansi dan memiliki beberapa fungsi kunci, yaitu yang pertama, memantau kesehatan keuangan. Persamaan ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kesehatan keuangan mereka. Dengan menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka. Kedua, menghindari kesalahan. Persamaan dasar akuntansi membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Jika total aset tidak seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas,
itu menandakan adanya kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, mengukur kinerja. Persamaan ini juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan membandingkan aset dengan kewajiban dan ekuitas dari periode ke periode. Perusahaan dapat melihat apakah mereka mengalami pertumbuhan atau penurunan. Sekian materi pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dadah!